Baik, selamat malam teman-teman semua. Kita kembali lagi di kelas Lab Admin 1. Ya, dimana pada pertemuan hari ini, pertemuan ke-13, kita akan membahas materi spoilage, rework, dan scrap. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan banyak membahas tentang jurnal, ya, jurnal spoilage, rework, dan juga konsep tentang scrap. Ya. Jadi bahasanya topiknya ada 3 nih ya hari ini. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama ya, tentang spoilage. Nah, ini kan sebenarnya udah sempat dibahas juga minggu kemarin ya. Nah, jadi yang namanya spoilage ini merupakan barang cacat. Gampangnya seperti itu ya. Barang cacat yang mana barang tersebut itu tidak memenuhi kriteria atau standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, kalau misalnya seperti itu, kita golongkan dia sebagai spoilage. Nah, untuk konsep spoilage ini, dia akan terbagi menjadi 2 jenis nih. Ya, ada normal spoilage dan juga abnormal spoilage. Nah, yang disebut dengan normal spoilage, dia ini merupakan barang cacat yang timbul karena tidak dapat dihindari, ya. Mau sebagus apapun proses produksi yang dia miliki, yang namanya normal spoilage ini bakal tetap ada di dalam perusahaan kayak gitu. Nah, pengakuannya pada saat proses perhitungan biaya, dia akan diakui sebagai biaya produksi, teman-teman. Oke. Berbeda sama abnormal spoilage nih. Kalau abnormal spoilage, dia merupakan barang cacat yang timbul di mana sebenarnya barang cacatnya itu dapat dihindari. Ya. Dengan cara apa? Yaitu menerapkan prosedur atau operasi yang efektif, teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya perusahaan itu meningkatkan monitoringnya, lalu melatih sumber daya manusianya lebih baik lagi, maka abnormal spoilage ini bisa dihindari gitu ya. Biasanya sih terjadi karena human error ya, atau kelalaian si pegawai kayak gitu. Nah, kalau pada saat proses perhitungan biayanya, untuk abnormal spoilage ini dia akan diakui sebagai loss atau kerugian gitu. Nah, coba kita lanjut ke konsep yang kedua tentang rework. Nah, tadi kan kita udah sempat bahas tentang spoilage ya. Nah, kalau misal tadi saya singgung nih, tadi kan kalau udah ketemu barang cacat yang kalau udah ketemu barang cacat selama proses produksi, itu kan akan dihentikan ya prosesnya di dalam perusahaan. Nah, tinggal sekarang keputusan perusahaan ini, barang cacatnya mau diapain? Apakah mau disimpan aja di dalam gudang sebagai barang cacat, ataukah mau diperbaiki menjadi finished goods lagi? Nah, jadi barang yang cacat itu bisa dibenerin lagi, teman-teman ya, dengan proses rework ini, kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini ya alurnya, perusahaan menemukan spoilage, terus kalau misalnya memilih mau di rework, ini bisa. Sehingga kalau misalnya spoilage-nya ini sudah melewati proses rework, dia akan menjadi finished goods lagi, ya, yang sama dengan produk-produk lainnya. Nah, tetapi di dalam proses rework ini, tentu perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan, ya. Biasanya biaya tambahan yang dikeluarin itu bisa direct material, direct labor, hingga manufacturing overhead. Nah, jadi seperti ini ya, bakal muncul biaya tambahan. Lalu berikutnya, konsep tentang scrap. Dimana kalau scrap ini, simpelnya adalah bahan baku sisa yang muncul pada saat atau setelah proses produksi dilakukan. Ya, jadi merupakan bahan sisaan aja nih, hasil dari proses produksi. Nah, kalau misalnya di sini saya udah kasih lampiran contoh juga. Coba kita lihat dulu yang pertama. Ya, contoh scrap yang pertama, di sini ada serpihan kayu. Nah, biasanya serpihan kayu ini tuh bisa kita temui pada perusahaan-perusahaan yang memproduksi furnitur. Ya, furniture yang berbahan dasar kayu, teman-teman. Nah, jadi pada saat dia mengolah furnitur tersebut dari kayu, maka akan banyak scrapnya, teman-teman, berupa serpihan-serpihan kayu ini. Nah, kalau misalnya perusahaan kumpulin serpihan kayu ini, ya misalnya
dapat 1 karung, 2 karung, dan seterusnya. Nah, ini dia bisa jual jadi uang, teman-teman ya. Jadi scrap ini kalau misalnya dikumpulin oleh perusahaan, ini memiliki nilai jualnya tersendiri, teman-teman. Walaupun nilai jualnya itu relatif rendah daripada produk utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Seperti itu. Biasanya sih yang mencari serpihan kayu ini adalah perusahaan yang mengolah atau memproduksi triplek, teman-teman ya. Nah, jadi perusahaan-perusahaan triplek ini membutuhkan serpihan-serpihan kayu ini sebagai bahan baku mereka, kayak gitu. Lalu berikutnya nih, ada contoh lain lagi, yaitu potongan-potongan kain yang dihasilkan dari proses produksi pada perusahaan-perusahaan tekstil, teman-teman ya. Nah, jadi kalau misal perusahaan tekstil, nanti banyak scrapnya nih berupa potongan kain. Kalau di sini saya sebutnya sebagai kain perca ya, teman-teman. Nah, biasanya potongan-potongan kain ini akan dikumpulin dalam beberapa karung gitu ya. Dan nantinya biasanya ada yang mau beli tuh, teman-teman ya, dengan harga tertentu. Misalnya 50.000 per karung atau 70.000 per karung mungkin ya. Jadi masih ada nilai jualnya seperti itu. Lalu untuk konsep terakhir di materi kali ini, yaitu ada tentang specific job dan juga common to all job. Nah, konsep ini bisa teman-teman temui pada saat mengerjakan jurnal terkait dengan normal spoilage ya. Nah, jadi normal spoilage yang tadi sempat saya bahas di awal, dia ini bisa dibagi lagi ke dalam 2 kategori. Nah, ada yang normal spoilage yang dihasilkan karena specific job, ada juga normal spoilage yang common to all job. Nah, kalau yang disebut sebagai specific job, dia ini merupakan spoilage yang muncul karena job tertentu saja dan tidak mempengaruhi job-job lainnya. Jadi simpelnya ini adalah si normal spoilage yang timbul ini dia bisa ditrace ke job yang mana nih gitu. Jadi dia bisa dilacak ke job yang mana. Sedangkan kalau normal spoilage yang common to all job, dia ini merupakan barang cacat yang muncul dapat mempengaruhi job-job lainnya di dalam perusahaan. Jadi perusahaan itu mau mengalokasiin biaya atau kerugian yang timbul ke seluruh job yang ada. Jadi enggak ke satu job aja gitu. Nah, lalu terkait dengan pengalokasian biayanya atau pengakuan biayanya di sini, untuk yang spesifik job ini dia hanya akan ditanggung oleh job yang bersangkutan. Berbeda dengan common to all job nih, biaya spoilage yang munculnya ini akan ditanggung ke seluruh job yang ada di perusahaan, kayak gitu. Jadi beda ya untuk perlakuan biayanya juga. Biasanya untuk yang normal spoilage yang spesifik job ini, dia akan berkaitan dengan akun yang namanya work in process. Nah, jadi dia akan berkaitan dengan akun itu tuh, akun WIP. Sedangkan buat yang common to all job, dia akan berkaitan dengan akun manufacturing overhead. Oke, nanti coba kita lihat ya ke jurnalnya. Nah, di sini ada beberapa jurnal yang biasanya akan teman-teman buat untuk soal terkait dengan ini ya, spoilage, rework, dan scrap. Tetapi untuk yang scrap di kelas lab ini tidak diminta ya untuk jurnal scrap. Mungkin kalau misalnya di kelas dosen diminta, ya teman-teman ikutin aja ya jurnal scrapnya yang di dosen. Cuman untuk kelas lab kita cuman bikin 2 aja terkait dengan spoilage dan juga rework. Oke. Nah, coba kita lihat nih yang spoilage terlebih dahulu, di mana jurnalnya ini bisa dibagi lagi menjadi 3, di mana ada yang normal spoilage attributable to specific job, lalu ada normal spoilage common to all job, sampai dengan abnormal spoilage. Nah, kalau misal teman-teman lihat di sini, dia jurnalnya akan seperti ini aja teman-teman ya. Jadi teman-teman cukup ikutin aja akunnya seperti ini. Nah, untuk yang pertama, untuk yang spesifik job terlebih dahulu nih. Ini kalau kasusnya untuk spoilage yang disimpan ke gudang. Ya, kalau misalnya spoilage-nya disimpan ke gudang, berarti kan tadi si perusahaan sudah menemukan nih ada barang cacat pada saat proses produksi. Nah, kalau misalnya perusahaan mau simpan spoilage-nya itu tetap jadi barang cacat aja di gudang, itu bisa teman-teman. Dan ini bisa dibikin jurnal. Nah, jurnalnya kayak begini.
Nah, karena itu merupakan barang cacat, yang mana itu nggak boleh dilanjutin proses produksinya, maka akan kita reklasifikasi teman-teman. Ya, yang mana tadinya awalnya kita catat dia sebagai WIP, sekarang WIP-nya kita keluarin lagi. Dan sekarang kita akan menambah nilai material kontrolnya. Ya, sebagai pengakuan dari barang yang cacat tersebut. Ya, kita akan catat dia sebagai materials control. Nah, khusus yang specific job, dia akan dicatat senilai inventoriable cost-nya dia, yaitu nilai dari barang cacatnya itu berapa gitu. Karena kan teman-teman tuh nggak bisa samain ya nilai dari barang yang bagus dengan nilai dari barang yang cacat. Ya, jadi kedua nilai itu pasti akan berbeda. Makanya di sini kita hanya akui senilai inventoriable cost-nya dia aja, kayak gitu. Lalu berikutnya, normal spoilage common to all job. Nah, untuk yang konsep ini, dia berbeda lagi teman-teman konsepnya ya. Ada sedikit berbeda. Dimana kalau common to all job ini, nilai dari WIP yang harus kita keluarin adalah senilai cost yang penuh teman-teman. Jadi senilai 100%. Jadi kalau misalnya kita punya biaya ya, biaya dari barang A misalnya ya, biaya produksinya itu 10.000. Nah, terus pas dia di spoilage, dihitung nilai inventoriable-nya itu cuma 3.000 teman-teman. Nah, kalau kita bikin jurnal buat common to all job, kita akan menghapus WIP-nya penuh teman-teman, senilai 10.000 ya, dari biaya produk yang tadi kita catat. Nah, maka di sini kita harus keluarin lagi nilainya 10.000. Dan sekarang kita akan catat nilai inventoriable cost dia. Misalnya tadi kita akuin ya senilai 3.000. Udah, maka kita catat di sini 3.000. Terus kita catat lagi ke satu akun yang baru, yaitu manufacturing overhead control. Tinggal diselisihin berarti ya, 10.000 dikurang 3.000. Berarti di sini muncul nilai 7.000. Kayak gitu. Terus untuk yang abnormal spoilage. Nah, abnormal spoilage ini konsepnya sama dengan yang ini ya, common to all job. Cuman seperti yang tadi saya bilang di sini, bahwa yang namanya abnormal spoilage dia akan mengakui yang namanya loss atau kerugian. Makanya di sini teman-teman cukup ganti aja akun manufacturing overhead-nya dengan loss from abnormal spoilage, kayak gitu. Untuk konsep pengerjaan nilainya juga sama. Kalau misalnya tadi ya, nilai barangnya 10.000, terus inventoriable cost-nya 3.000, maka di sini teman-teman akan hapus nih nilai WIP-nya senilai 10.000 tadi. Nah, sekarang teman-teman mengakui nilai materials control-nya yaitu 3.000 dan mencatat kerugiannya senilai 7.000, kayak gitu. Oke. Itu tentang spoilage. Lalu berikutnya untuk yang journal rework. Nah, untuk journal rework ini sebenarnya untuk semua metode, untuk yang specific job, common to all job, sampai dengan abnormal rework, ini teman-teman basis menggunakan angkanya sama gitu ya. Nah, kalau yang tadi saya sempat jelaskan, rework ini kan dia akan mengeluarkan biaya tambahan nih berupa DM, DL, dan juga manufacturing overhead. Nah, maka teman-teman akan mencatat ya pengeluaran biaya tersebut di sisi kredit. Nah, kalau yang material berarti di sini ya, materials control. Lalu untuk DL ada wages payable control. Lalu manufacturing overhead-nya pakai yang allocated ya teman-teman, jangan pakai yang control. Kayak gitu. Nah, cuman di sini yang membedakan adalah di posisi debitnya aja teman-teman. Kalau misalnya dia specific job, karena kita bisa men-trace ya rework-nya ini untuk job yang mana, maka kita bisa catat debitnya adalah WIP. Ya, ingat ya, yang namanya specific job, ini kita bisa trace langsung, ini buat job yang mana. Makanya kita jurnal debitnya adalah WIP. Sedangkan buat yang common to all job, karena kita mau mengalokasikan seluruh biayanya terhadap semua job yang ada, kita sekarang debitin yang namanya akun manufacturing overhead control, kayak gitu. Ya, jadi jangan pakai WIP, tapi pakai MOH control. Lalu kalau misalnya abnormal rework, nah kalau abnormal rework dia pasti berhubungan dengan yang namanya loss.
Nah, ya udah, maka teman-teman catat di sini namanya loss from abnormal rework. Oke. Nah, kalau tadi kan kalau spoilage, teman-teman catatnya sebagai spoilage. Kalau misalnya teman-teman lagi ngerjain rework, maka ini jurnalnya adalah rework ya, jangan pakai spoilage. Jadi ini harap di notice, jangan sampai sama ya akunnya. Oke. Itu aja sih untuk review materinya kali ini. Nggak begitu banyak ya konsep pengerjaannya, cukup jurnal-jurnal saja. Mungkin bisa saya masuk langsung ya ke pembahasan problem 7 dan problem 8. Oke. Coba kita lihat dulu ya overview soalnya dari problem 7. Di sini ada perusahaan namanya Marioko. Nah, ini merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai macam boneka. Yaitu ada boneka Peach, Yoshi, dan juga Luigi. Di sini juga dia dikasih tahu ya informasi-informasi tentang jumlah produksi, lalu biaya produknya berapa untuk DM, DL sampai dengan MOH. Nah, terus di sini dia akan menceritakan gitu ya tentang spoilage yang muncul beserta dengan informasi-informasi biaya dari reworknya ya. Jadi biasa seperti itu teman-teman. Oke, coba kita lihat dulu. Setelah proses produksi selesai dilakukan, perusahaan melakukan inspeksi untuk memastikan kualitas produk. Nah, setelah inspeksi selesai dilakukan, ditemukan barang cacat atas boneka Peach sebanyak 12%. Nah, berarti ini udah masuk ke informasi tentang spoilage ya. Lalu ada juga boneka Yoshi sebanyak 20%, dan juga boneka cacatnya untuk yang Luigi sebanyak 10%. Nah, lalu juga dia dikasih tahu nih, setelah ditelusuri, ternyata penyebab dari produk cacatnya ini ada yang 40% karena kesalahan karyawan atau human error, dan sisanya ini tidak dapat dihindari. Oke, berarti ini ada yang abnormal dan juga yang normal spoilage. Nah, di sini juga dikasih tahu nih, nilai dari inventoriable cost-nya untuk berarti untuk seluruh boneka sama ya nilainya sebesar 25.000. Nah, ini penting nih, perlu saya highlight kuning. Lalu di sini juga dikasih tahu biaya untuk melakukan reworknya. Ya, biaya dari DM, DL, dan juga MOH. Sekarang coba kita lihat ke permintaan soalnya. Di sini kita diminta membuat 6 jurnal apabila perusahaan memutuskan untuk mengerjakan kembali dan juga tidak mengerjakan kembali atas normal spoilage dan juga abnormal spoilage. Nah, yang normalnya ini kita diminta untuk membuat semua nih ya, specific job dan juga common to all job. Oke. Berarti coba kita bisa mulai ya dari mengisinya. Pertama-tama, kalau saya mengerjakan, itu saya data terlebih dahulu ya. Data dari masing-masing produk dan juga jumlah produksi yang dihasilkan oleh perusahaan. Oke, jadi di sini coba saya tulis dulu ada jenis boneka. Lalu ada jumlah produksi. Kalau enggak saya singkat aja ya, produksi. Ada boneka Peach, Yoshi, dan juga Luigi. Terus saya juga akan catat totalnya berapa. Oke, ini kita salin dulu masing-masing unitnya. Terus kalian aja kita totalin. Nah, lalu berikutnya yang akan saya lakukan adalah saya akan mencari tahu berapa spoilage yang dihasilkan oleh perusahaan, teman-teman. Oke, jadi saya akan kasih tahu spoilage-nya. Saya akan cari tahu spoilage-nya berapa. Di sini kan tadi dia bilang nih, untuk boneka Peach yaitu ditemukan sebanyak 12% dari total produksi yang ada. Nah, maka saya akan cari 1500 kali 12%. Lalu berikutnya, untuk boneka Yoshi yaitu sebanyak 20%. Oke. Lalu boneka Luigi sebanyak 10%.
Terus saya akan totalin juga. Nah, udah ketemu nih total dari unit spoilage-nya. Nah, sebenarnya teman-teman mau langsung tulis spoilage juga nggak apa-apa ya. Nah, ini supaya menghemat kolom deh ya, saya langsung tulis spoilage-nya aja di sini. Sorry. Ini saya ganti pakai angka realnya aja deh. 1200, 1400. Oke. Dan ini saya langsung geser ke sini. Nah, jadi yang penting itu sebenarnya informasi dari spoilage-nya aja ya. Kalau jumlah produksinya nggak mau ditulis juga nggak apa-apa. Yang penting ininya ada. Nah, sekarang kita bisa memisahkan terlebih dahulu teman-teman ya. Kita pisahin spoilage yang masuk ke normal spoilage berapa, dan juga yang masuk ke abnormal itu berapa. Oke. Nah, jadi kita perlu memisahkan terlebih dahulu. Sekarang coba kita cari tahu nih. Tadi kan dia bilang di sini penyebab dari produk yang cacat tersebut 40% karena kesalahan karyawan. Nah, kalau kesalahan karyawan berarti masuknya ke abnormal ya. Maka kita bisa cari dengan cara total spoilage kita kali 40%. Nah, berarti ini semua sama ya, untuk produk-produk yang lain juga sama. Maka ini saya drag down ke bawah. Terus saya totalin sekalian. Nah, kan udah ketemu nih angka dari normal spoilage, abnormal spoilage. Sekarang kita bisa cari yang normalnya berapa dengan cara menselisihkan antara kedua angka ini ya. Total dikurangi dengan angka abnormal spoilage. Oke. Nah, ini saya tinggal drag down ke bawah dan juga totalin. Nah, teman-teman bisa make sure nih angkanya benar atau enggak dengan cara ya totalin aja kedua angka ini. Ini dengan total ini harus sama ya. Oke, ini udah sama, ini juga sama. Oke, yang lain juga sama, berarti sudah benar. Nah, ini kita udah ketemu nih semua informasi tentang spoilage-nya. Dan ini sebenarnya teman-teman boleh highlight terlebih dahulu nih angka dari total unitnya yang ada, karena angka ini yang sebenarnya kita perlukan untuk jurnal menjurnal ya. Yang dominan kita perlukan itu angka totalnya. Oke. Nah, sekarang coba kita mulai dulu nih dari jurnal yang pertama, yaitu mencatat biaya atas rework yang attributable to specific job. Nah, untuk ini kita mulai dulu deh dari mencatat jurnalnya. Nah, kalau yang namanya specific job ya, kalau kata kuncinya specific job, berarti di debitnya adalah work in process control. Nah, baru kita kreditin masing-masing sumber daya yang kita keluarin ya. Ada materials control, ada wages payable control, sampai dengan manufacturing overhead allocated. Nah, ingat ya, kalau misalnya ini kita pakainya manufacturing overhead yang allocated. Nah, terus sekarang kita cari tahu nih berapa nilai dari biaya atas reworknya yang ada di kalimat terakhir nih. Tadi kan dia bilang nih untuk bahan baku dia keluarin sebesar 12.000 per unit. Nah, maka teman-teman bisa langsung aja nih mencari nilainya berapa, yaitu 12.000 kita kali dengan apa? Kita kali dengan total dari jumlah normal spoilage-nya nih yang 336. Jadi patokannya angka ini ya, karena kita sedang membuat jurnal yang normal rework-nya. Oke. Lalu berikutnya untuk biaya tenaga kerja. Nah, dia ngeluarin sebesar 6.000 per unit. Maka ini kita kali juga dengan total spoilage-nya yang normal. Terus MOH nih, dibilang di sini 4.500 per unit biayanya. Ya udah kita kali dengan 336 lagi. Nah, kalau dapat semua angkanya, terus kita bisa totalin. Ketemu totalnya 7.560. Nah, jurnal yang pertama sudah selesai nih. Simple ya untuk yang rework.
Coba berikutnya, kalau misalnya perusahaan itu mau membiarkan barang cacatnya itu tetap menjadi spoilage, dan ini asumsinya akan disimpan ke gudang ya teman-teman. Kalau misalnya disimpan ke gudang, berarti jurnalnya kita akan mencatat penambahan material control. Kalau misalnya pertanyaannya spoilage-nya ini mau dijual langsung tunai gitu ya, mau dijual tunai, maka teman-teman tinggal ganti aja di sini jadi cash gitu ya, jadi cash. Cuman di sini kalau di lab asumsinya ini barang cacatnya ini mau disimpan ke gudang teman-teman, makanya untuk akun di debitnya adalah materials control kayak gitu. Nah, terus kita akan mengeluarkan nilai dari work in process-nya. Oke. Karena ini merupakan jurnal specific job, ya, specific job, kita hanya mencatat 2 akun saja. Ya. Dimana kita hanya akan mengakui sebesar inventoriable cost nih di jurnal ini. Maka teman-teman cukup merujuk kepada nilai inventoriable cost yang ini, senilai 25.000 nih, yang sempat udah saya highlight kuning. Nah, maka untuk normal spoilage teman-teman tinggal hitung aja dengan cara 25.000 kita kali dengan 336. Ya, total dari normal spoilage yang di atas ini. Oke. Nah, ini juga sama, 8.400.000. Nah, untuk yang jurnal kedua sudah selesai nih. Sebentar ya, ini saya rapin dulu deh. All border. Oke. Sekarang kita bisa lanjut ya ke jurnal yang ketiga. Nah, kalau jurnal yang ketiga ini kita akan coba membuat yang jurnalnya normal rework common to all job. Nah, kalau misalnya dia common to all job, maka ingat aja teman-teman ya, dia akan menggunakan akun manufacturing overhead control. Oke, itu adalah akunnya teman-teman ya. Kalau kata kuncinya common to all job, maka debitnya adalah manufacturing overhead control. Terus untuk pemakaian sumber dayanya yang DM, DL dan juga MOH, teman-teman tinggal ikutin aja yang tadi. Ya, materials control, wages payable control, sampai dengan manufacturing overhead allocated. Nah, sekarang kita tinggal hitung angkanya berapa. Nah, kalau rework, ya udah teman-teman pakai angka yang ini tadi ya, pemakaian bahan bakunya. Pemakaian sumber dayanya. Yaitu kalau DM adalah 12.000 per unit, kita kali dengan normal reworknya, berarti yang 336 ini. Lalu untuk yang DL juga sama nih, 6.000 per unit, kita kali dengan 336, dan juga MOH 4.500 per unit, kita kali totalnya juga. Nah, kalau udah ketemu semua angkanya, jangan lupa dijumlahin ya. Maka dapat nilainya sama seperti jurnal yang tadi. Oke. Jadi pada dasarnya jurnalnya sama, cuman beda di akun di debitnya aja. Gitu. Kalau yang ini pakai WP control, kalau yang common to all job dia pakainya MOH control, kayak gitu. Oke. Berikutnya ya. Kalau misalnya normal spoilage yang common to all jobnya ini mau dibiarin aja gitu, jadi spoilage, maka sekarang kita akan jurnalin dia dengan 1 akun tambahan nih ya. Kalau tadi kan kita catat materials control, pada kreditnya adalah work in process control. Nah, ini kalau common to all job dia akan ada satu akun tambahan. Nah, 1 akun tambahannya ini adalah manufacturing overhead control teman-teman ya. Jadi bisa diperhatikan ya. Semua yang ada kata-kata common to all job, dia akan menggunakan akun MOH control nih teman-teman. Ya, jadi ini kata kuncinya. Sedangkan kalau yang specific job, dia akan berhubungan dengan akun yang namanya WIP. Gitu. Itu kalau saya dulu belajar kayak gitu teman-temannya, biar gampang ngerjainnya. Oke, sekarang kita coba cari tahu nilai dari spoilage-nya itu berapa.
Nah, pertama-tama kita catat dulu nilai dari inventoriable cost-nya yang 25.000. Terus kita kaliin dengan angka dari normal spoilage-nya. Oke. Nah, ini untuk nilainya 8.400.000. Nah, untuk yang ini teman-teman perlu concern nih, ya, perhatikan lagi. Kalau jurnalnya common to all job untuk yang spoilage, kita akan menghapus seluruh nilai WIP-nya sebesar dari cost produknya berapa gitu ya. Jadi teman-teman harus hapus nih nilai dari WIP-nya sebesar nilai cost produknya penuh. Yang 32.000, 20.000, 18.000 untuk produk yang pertama. Untuk produk yang kedua juga teman-teman hitung lagi. Lalu untuk produk yang ketiga juga sama. Teman-teman hitung lagi nilai produknya berapa. Ya udah, sekarang coba kita hitung ya satu persatu. Maka ini akan panjang nih perhitungannya nih. Kita mulai dulu dari produk pitch. Nah, untuk produk pitch kita totalin dulu nih nilai produk cost-nya berapa. 32.000 ditambah 20.000 sama 18.000 ya. Nah, terus kita totalin kita kali dengan barang cacatnya merek produk pitch. Milik boneka pitch-nya aja. Yang senilai 108 produk. Nah, ini belum selesai sampai di sini teman-teman. Ini baru produk pitch-nya, baru produk yang pertama nih, produk pitch-nya aja. Lalu berikutnya produk yang kedua miliknya Yoshi, yaitu 44.000 untuk yang DM-nya. Terus DL-nya 24.000 sama MOH-nya 20.000. Nah, ini terus kita kaliin sama produk cacatnya milik Yoshi. Ada 144 unit. Oke, sebentar. Nah, lalu yang terakhir untuk produknya Luigi. Ini juga sama, kita cari tahu terlebih dahulu berapa nilai dari biayanya. Yaitu 50.000 tambah 30.000 tambah 24.000. Terus kita kali dengan produk cacatnya milik Luigi yang normal spoilage, yaitu senilai 84 unit. Maka ketemu di sini nilainya sebesar 28.968.000. Jadi untuk yang jurnal ini memang rada panjang teman-teman ya perhitungannya. Mungkin ini saya bisa ganti ya dengan link yang di atas ini biar lebih gampang. Nah, jadi pengerjaannya kayak gini ya. Oke, tinggal berikutnya kita menghitung selisih yang muncul dengan akun manufacturing overhead control. Ya udah, kita tinggal kurangin aja. Nah, ini jurnal yang keempat sudah selesai. Berikutnya untuk jurnal yang kelima tentang abnormal rework dan juga abnormal spoilage nih ya. Oke, kita mulai dulu dari abnormal rework. Nah, berarti teman-teman udah beda lagi nih ngelihat angkanya. Sekarang kita akan melihat kepada angka yang di sini. Oke. Pertama dulu untuk yang abnormal rework. Nah, kalau yang namanya abnormal kita akan catat dia sebagai loss. Nah, kalau ini berhubungan dengan rework, maka kita catatnya loss from abnormal rework. Terus kita catat ya akun-akun terkait dengan penggunaan biaya yang direct material, direct labor, dan juga manufacturing overhead-nya. Lalu berikutnya kita tinggal cari tahu ya berapa masing-masing biayanya. Nah, ini teman-teman lihat ke sini berarti ya. Untuk direct material di sini dia bilang biaya dari rework-nya sebesar 12.000. Ini sekarang kita kali dengan total abnormal spoilage-nya. Ya, sebanyak 224. Lalu berikutnya untuk yang wages payable. Nah, untuk biaya tenaga kerjanya yaitu senilai 6.000 per unit. Nah, ini kita kali dengan 224.
Lalu untuk manufacturing overhead yaitu 4.500 kita kali dengan 224. Nah, udah ketemu nih seluruh angka untuk abnormal reworknya. Tinggal kita totalin. Oke, ketemu ya totalnya 5.040.000. Baik, berikutnya coba kita mulai kita lanjutin ke jurnal yang abnormal spoilage-nya ya. Jadi kalau misalnya si abnormal spoilage-nya ini tetap dibiarin jadi spoilage, maka kita bisa jurnalin juga ya. Yaitu jurnalnya sebenarnya mirip-mirip dengan yang ini, cuman kita akan mengganti manufacturing overhead control-nya menjadi loss gitu. Maka ini kita catat dulu ya, materials control, lalu work in process, terus di sini kita catat loss from abnormal spoilage. Nah, ini teman-teman harus notice nih, jangan sampai salah mencatat akunnya ya, karena ini berhubungan dengan spoilage, maka belakangnya adalah spoilage. Kalau misalnya kita lagi mengerjakan jurnal rework, maka teman-teman kasih keterangan di sini adalah rework nama akunnya. Nah, jadi jangan sampai ketukar-tukar. Sekarang coba kita kerjain berapa nilai dari spoilage-nya. Dimulai dari inventoriable cost terlebih dahulu. Nah, berarti di sini kan 25.000 ya nilai dari inventoriable-nya. Terus sekarang kita kali dengan total total dari normal spoilage yang ada senilai 224. Nah, terus berikutnya kita cari tahu berapa nilai dari work in process-nya. Nah, kalau misalnya kita ngerjain abnormal spoilage, dia konsepnya sama kayak tadi nih, yang di common to all job, dimana kita harus keluarin nilai dari WIP-nya itu sebesar 100% dari nilai produk yang pernah dikeluarin perusahaan gitu ya. Jadi kita harus kayak tadi nih, perhitungan yang panjang ya, kita tambahin satu persatu, 32.000 tambah 20.000 tambah 18.000 dikali dengan unitnya si Peach, lalu Yoshi juga sama sampai dengan Luigi. Nah, coba kita kerjain. Berarti kita mulai dulu dari yang Peach ya. Kita cari tahu dulu total biaya produknya berapa. 32.000 tambah 20.000 tambah 18.000. Terus kita kali dengan unit yang rusaknya milik Peach ya, sebesar 72 unit. Lalu berikutnya kita tambah dengan produk yang kedua miliknya Yoshi, berarti 44.000, kita tambah dengan 24.000 terus 20.000. Lalu jangan lupa kita kali dengan total unit yang spoilage-nya di sini 96 unit. Lalu terakhir untuk produk yang Luigi, yaitu 50.000 tambah 30.000 tambah 24.000. Nah, terus kita kali dengan unit produknya. Yang rusak adalah 56 unit. Nah, kalau udah kita lihat ya, nilai dari WIP yang udah kita keluarin yaitu senilai 19.312.000. Nah, ini teman-teman jangan lupa diselisihkan. Maka ketemu nih, nilai dari kerugian yang harus perusahaan catat adalah senilai 13.712.000. Nah, untuk problem 7 sudah selesai nih pembahasannya sampai di sini. Jadi kita benar-benar ya cuman mengerjakan jurnal saja untuk materi ini. Jadi tidak ada perhitungan yang rumit seperti proses costing kemarin ya, cuman pure murni jurnal saja. Oke, cuman teman-teman harus perhatiin cara mencari angkanya itu kayak gimana. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke problem ke-8 ya, problem terakhir yang akan kita bahas hari ini. Oh iya, ada informasi terkait dengan ralat modul nih teman-teman. Oke, sebentar.
Jadi ada ralat di modulnya untuk problem 8, yaitu terkait dengan biaya rework untuk upah tenaga kerja langsung. Nah, ini yang udah saya highlight warna kuning. Dimana di sini teman-teman bisa tambahin atau add comment senilai dengan 20.000 di sini ya. Karena angkanya kurang lengkap gitu. Nah, ini teman-teman kasih aja nih komen di sini 20.000. Oke, kalau udah coba kita masuk ya ke overview soalnya terlebih dahulu. Sini ada perusahaan namanya Hawaii Inc., di mana dia adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan alat elektronik. Nah, dia memiliki orderan dari PT Forte, yakni 200 unit mouse, 150 unit keyboard, dan juga 300 unit speaker. Nah, di sini juga dikasih tahu nih rincian biaya-biaya produksi dari masing-masing produknya. Ya, ada di sini. Terus coba kita lihat nih. Hawaii Inc. selalu memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, sehingga selalu dilakukan inspeksi setelah proses produksi selesai dilakukan. Nah, dari hasil inspeksi tersebut ditemukan 1/13 dari total pesanan produksi itu tidak memenuhi standar atau cacat. Nah, jadi ini kita dikasih tahu nih total dari spoilage-nya ya, senilai 1/13. Lalu adapun perbandingan untuk masing-masing produk ya, atas produk yang cacat tadi yaitu 14:11:25. Nah, tapi di sini untuk mencari normal spoilage dan abnormal spoilage-nya ini agak sedikit diperumit ya dengan teka-teki matematika di sini. Nah, tapi nggak apa-apa, kita akan coba kerjain ya ntar. Oke. Nah, terus di sini ada informasi juga mengenai inventoriable cost sebesar 63.000 per unit. Nah, ini saya tandain dulu ya. Lalu di kalimat terakhir juga ada informasi terkait dengan biaya dari rework-nya. Nah, untuk DM adalah 40.000, lalu DL-nya adalah 20.000, dan juga manufacturing overhead-nya sebesar 15.000 per unit. Lalu untuk permintaan soalnya, di sini dia juga dibilang bahwa kita disuruh membuat jurnalnya. Apabila Hawaii Inc. memutuskan untuk mengerjakan kembali ataupun membiarkannya menjadi spoilage dengan kondisi ABC ya. Untuk yang specific job ada, common to all job ada, sampai dengan abnormal spoilage. Oke. Maka sama aja kita diminta mengerjakan seluruh jurnal yang tadi ya, yang ada di review materi. Oke. Kita coba langsung masuk aja nih ke perhitungannya. Seperti biasa, kalau saya tadi di problem 7 kan memulai dengan mencatat terlebih dahulu ya data-data dari spoilage-nya. Maka di sini saya juga sama nih. Saya akan bikinin data-data dari spoilage-nya itu ada berapa banyak. Ya, berarti di sini ada jenis produk, total spoilage. Lalu saya cari tahu normalnya berapa. Dan abnormal spoilage-nya juga berapa. Ada produknya mouse, keyboard, dan juga speaker. Lalu di sini ada totalnya berapa. Oke. Yang pertama, kita cari tahu terlebih dahulu total dari spoilage-nya berapa. Ya, tadi kan saya sempat bilang ya bahwa di sini dia dikasih tahu nih bahwa 1/13 dari total pesanan produksi ini tidak memenuhi standar. Maka di sini sebenarnya kita harus mencari total spoilage-nya dulu, yaitu sebesar 1/13 kita kali dengan total unit yang dihasilkan berarti untuk mouse, keyboard, sama speaker. Berarti kita cari dulu totalnya dari seluruh produk ini, yaitu 200 unit, kita tambah 150, dan kita tambah 300 unit. Maka ketemu nih, total dari spoilage-nya adalah 50 unit. Sekarang kita cari tahu distribusinya terlebih dahulu ya, ke masing-masing produk. Nah, jadi untuk dari 50 unit ini,
untuk si mouse, speaker, dan keyboard ini ada berapa banyak spoilage-nya. Nah, kita bisa cari tahu dengan statement dari kalimat yang ada di sini. Ya, perbandingan untuk barang rusaknya. Coba kita kerjain dari mouse ya. Berarti miliknya mouse yang paling pertama adalah perbandingannya 14. 14 per total dari seluruhnya, berarti 14 tambah 11 tambah 25, baru kita kali dengan 50. Oke. Lalu berikutnya, yang keyboard juga sama, berarti ada di perbandingan yang kedua nih, 11 per total dari seluruhnya, 14 tambah 11 tambah 25, kita kali dengan 50. Lalu speaker juga sama yang terakhir. Cuman saya pakai cara cepat aja ya, dengan cara diselisihin. 50 kita kurang 14, kita kurang dengan 11. Maka ketemu ya, spoilage speakernya juga 25 unit. Nah, ini kalau dilihat sih sebenarnya sama-sama aja ya perbandingannya. Oke. Ya, saya rapin dulu sedikit. Nah, sekarang kita harus cari tahu dulu nih, berapa nilai dari normal spoilage dan juga abnormal spoilage untuk masing-masing produk. Nah, kita bisa lihat ke sini nih, informasi yang seperti teka-teki matematika di sini. Nah, kita tulis dulu informasi yang bisa kita cari. Ya. Di sini dia bilang speaker yang cacat terkait dengan abnormal spoilage ada 5 unit nih di sini. Nah, kita bisa catat dulu di sini. Terus berikutnya, ada keterangan juga nih, bahwa produk mouse ini memiliki normal spoilage sebanyak 2 kali abnormal spoilage-nya milik keyboard. Ya udah, kita bisa tulis di sini 2 dikali abnormal spoilage-nya milik keyboard. Nah, kayak gini. Ini karena belum ada angkanya ya, tapi nggak apa-apa, kita tulisin dulu rumusnya. Lalu berikutnya nih, yang ada keterangannya. Untuk produk keyboard, yang abnormal spoilage-nya di sini dia ada 1/5 dari normal spoilage-nya milik speaker. Berarti 1/5 kali ini ya. Oke. Nah, ini teman-teman udah bisa kerjain informasinya dengan cara melengkapi tabelnya dulu. Nah, berarti kan yang udah ada ketemu angkanya adalah di sini ya. Yaitu abnormal spoilage dan juga total spoilage-nya milik speaker. Sekarang kita bisa selisihin aja nih, biar bisa mencari normalnya itu berapa ya, normal spoilage-nya. Berarti 25 kita kurang dengan 5. Maka otomatis dia udah keisi sendiri ya angkanya, karena tadi kita udah kasih rumus. Oke. Lalu berikutnya kita tinggal melengkapi aja angka-angkanya ya. 11 kita kurang 4. Lalu untuk yang abnormal spoilage juga sama, kita tinggal selisihin aja. Oke, terus kita bisa totalin 35 untuk normal spoilage, lalu 15 unit untuk abnormal spoilage-nya. Nah, sampai sini sudah lengkap semua nih angka-angkanya. Tinggal kita membuat jurnalnya saja. Oke. Nah, untuk jurnalnya coba kita masuk dari yang spesifik job terlebih dahulu. Oke, kita mulai dari specific job. Yang pertama, apabila kita mau mengerjakan kembali produk yang rusak tersebut, atau namanya kita mau melakukan normal rework yang attributable to specific job. Nah, coba kita tes dulu ya akun-akunnya seperti apa. Karena dia specific job, maka kita akan menambah nilai work in prosesnya. Lalu teman-teman catat nih, akun-akun terkait dengan pengeluaran atau pemakaian biaya untuk reworknya. Berarti ada materials control, wages payable control, dan juga manufacturing overhead control. Nah, sekarang kita tinggal mencari angkanya berapa. Nah, untuk yang normal rework ini untuk yang rework ini teman-teman tinggal merujuk kepada biaya reworknya itu yang ada di kalimat terakhir sini.
Nah, untuk direct material di sini dia bilang bahwa biayanya adalah 40.000. Nah, terus teman-teman tinggal kali aja sama total dari normal spoilage-nya, yaitu 35 unit. Lalu berikutnya untuk yang direct labor, biayanya berapa? Yaitu 20.000 nih untuk reworknya. Ya udah, kita tulis 20.000 dikali dengan 35. Lalu yang terakhir untuk overhead-nya. Di sini biayanya dikasih tahu sebesar 15.000. Terus kita kali dengan 35 unit. Nah, kalau udah dapet semua angkanya, sekarang kita tinggal totalin. Oke. Jurnal yang pertama sudah selesai. Lalu berikutnya untuk yang kondisi kedua. Kalau misalnya yang spesifik jobnya ini dia mau tetap simpen jadi barang rusak juga teman-teman ya, atau dibiarin saja menjadi spoilage. Maka jurnal yang harus kita buat adalah kita mencatat penambahan materials di debitnya, terus kita kurangin nilai work in process controlnya. Nah, untuk jurnal yang spesifik job, teman-teman cukup catat sebesar inventoriable cost-nya saja. Ya, kalau kasusnya dia simpan sebagai spoilage. Maka di sini nilainya adalah 63.000 ya untuk inventoriable. Terus teman-teman kali sama normal spoilage-nya berapa ya, total dari normal spoilage. Maka ketemu angkanya adalah 2.205.000. Oke. Untuk yang spoilage-nya. Lalu berikutnya kita masuk kalau kita mengerjakan normal spoilage common to all job. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama ya, apabila dia mau di rework menjadi barang bagus lagi. Nah, berarti kita kerjain normal rework common to all job. Dimana kalau common to all job terkait dengan rework, teman-teman akan mendebit akun manufacturing overhead control. Oke. Jadi ingat aja kata kuncinya di situ. Kalau common to all job pasti berhubungan sama MOH control. Nah, untuk penggunaan biayanya teman-teman cukup jurnalin ke tadi ya, sama. DM-nya ada ini, DL dan juga MOH. Lalu berikutnya kita bisa cari tahu mengenai biaya yang dikeluarin untuk reworknya. Nah, untuk pemakaian materials berarti nilainya yang ini ya, 40.000. Kita kali dengan total dari spoilage-nya yang normal ada 35. Lalu kita cari tahu juga pemakaian biaya untuk DL-nya ada 20.000. Kita kali dengan total spoilage-nya berapa, yang 35 ini. Terus yang MOH juga sama, 15.000 per unit. Kita kali total spoilage-nya yang normal. Oke. Nah, angkanya sama sih sebenarnya dengan yang tadi di atas. Maka sekarang kita bisa totalin. Nah, ketemu ya. Totalnya 2.625.000. Lalu berikutnya, kalau misalnya mau dibiarin aja menjadi spoilage nih ya, maka kita akan jurnal sama seperti ini, cuman ada satu jurnal tambahan lagi, yaitu manufacturing overhead control. Nah, kita catat dulu ya jurnal seperti apa. Materials control, work in process control, lalu tambahannya ada di debit terkait manufacturing overhead control. Oke. Nah, sekarang kita catat terlebih dahulu nilai dari inventoriable cost-nya ya, untuk akun materials control. Maka teman-teman bisa catat, bisa hitung dengan cara 63.000 ini kita kali dengan total dari unit yang normal spoilage-nya 35. Nah, baru berikutnya kita cari tahu berapa nilai barang yang dikeluarkan dari WIP-nya. Nah, di sini teman-teman perlu cari tahu dulu
nilai dari masing-masing produk cost-nya berapa. Terus dikali sama masing-masing unit yang rusaknya untuk setiap produk. Nah, coba kita cari satu persatu. Dimulai dari mouse terlebih dahulu. Ada Rp40.000 untuk DM-nya. Lalu ada, sorry teman-teman ya, kan di sini DM, MOH dan juga prime cost. Nah, ini kita perlu cari tahu terlebih dahulu ya, total angka yang sebenarnya berapa gitu ya. Nah, prime cost ini merupakan total dari DM dan juga DL ya. Itu adalah prime cost. Maka sebenarnya teman-teman cukup jumlahkan kedua angka ini saja. Ya, jadi ingat ya, ini kan prime cost ini sebenarnya DM tambah DL. Maka teman-teman nggak usah pakai semua angkanya. Cukup dua ini saja. Nah, jadi memang soalnya sedikit menjebak gitu ya. Maka teman-teman harus lihat lagi ke keterangan tabel di soalnya. Oke. Berarti saya mulai dulu dari yang biaya untuk mouse-nya. Maka 70.000 saya tambahkan dengan 15.000. Lalu saya kali dengan unit yang rusaknya ya, untuk yang normal spoilage-nya milik si mouse. Lalu saya tambahin juga biayanya untuk yang keyboard, berarti 100.000. Saya tambahkan dengan MOH-nya 10.000. Terus saya kali dengan 7 unit. Lalu berikutnya untuk yang produk speaker, yaitu biayanya 90.000 ditambah MOH-nya 10.000. Lalu saya kali dengan unit yang rusaknya untuk speaker ya, normal spoilage. Saya nilai 20 unit. Nah, maka ketemu nilai dari WIP yang kita keluarin adalah sebesar 3.450.000. Ya udah, sekarang kita tinggal cari selisihnya berapa untuk melengkapi angka yang di sini ya, untuk akun MOH kontrolnya. Nah, selisihnya adalah 1.245.000. Oke. Lalu kita bisa lanjut untuk yang terakhir terkait dengan abnormal spoilage. Nah, untuk abnormal spoilage ini kalau dia mau di rework menjadi barang bagus lagi, maka debitnya adalah kita catat dia sebagai loss from abnormal rework. Lalu teman-teman catat akun-akun untuk penggunaan biayanya. Yang ini ya, materials control, wages payable control, dan juga manufacturing overhead. Oh, saya ada miss ya teman-teman. Sorry. Sebenarnya ini adalah menggunakan allocated. Saya ada salah teman-temannya, sorry. Untuk yang rework ini kita pakainya allocated. Saya ada miss sedikit. Nah, ya. Untuk jurnalnya seperti ini, ya. Jangan sampai salah kayak saya tadi ya, sorry teman-teman. Maka untuk yang rework ini kita pakainya allocated di sini, bukan yang control, oke? Nah, saya mungkin kurang fokus. Nah, sekarang kita coba cari tahu angkanya berapa. Kalau dia mau di rework, berarti untuk yang DM terlebih dahulu ya. Di sini penggunaan biayanya adalah 40.000 per unit. Terus kita kali dengan total dari abnormal spoilage-nya ya, sebanyak 15 unit. Lalu berikutnya untuk yang direct labor-nya ada 20.000. Kita kali dengan total unit yang rusaknya ya, yang abnormalnya ada 15. Lalu berikutnya untuk yang manufacturing overhead yaitu 15.000. Kita kali dengan total unit yang rusaknya milik abnormal spoilage. Nah, terus jangan lupa kita totalin semuanya. Maka ketemu ya, nilai dari abnormal rework-nya adalah 1.125.000. Oke. Nah, lalu berikutnya
kita kalau misalnya mau membiarkan dia menjadi spoilage nih ya. Jadi abnormal spoilage-nya mau dibiarin aja jadi spoilage. Maka kita akan mencatat jurnalnya sama seperti ini, cuman dengan perbedaan di akun MOH control ini kita ganti dengan akun loss. Nah ya udah, kita coba catat dulu ya. Materials control, lalu kreditnya adalah WIP control, terus debitnya adalah loss from abnormal spoilage. Nah, untuk mencatat spoilage ini kita mulai dulu dari mencatat yang namanya inventoriable cost-nya ya, untuk akun yang material. Maka di sini coba kita lihat ya, inventoriable cost-nya kan 63.000. Lalu kita kali dengan total dari unit abnormal spoilage-nya yang 15. Nah, baru berikutnya kita mengurangi nilai dari WIP-nya secara keseluruhan ya. Jadi akan kita kurangin lagi nilai dari WIP-nya yang full 100%. Berarti DM tambah DL tambah MOH. Nah, kita coba hitung dulu ya dari produk mouse. Yaitu berarti 70.000 ditambah 15.000. Terus kita kali dengan produk yang rusaknya milik mouse. Lalu kita tambah dengan yang kedua untuk yang keyboard ya, ada 65.000. Prime cost-nya 100.000. Kita tambah dengan MOH-nya 10.000. Lalu kita kali dengan produk yang rusaknya ada 4. Oke. Lalu berikutnya adalah produk yang terakhir untuk speaker, yaitu ada 90.000 ditambah dengan 10.000 MOH. Lalu kita kali dengan produk yang rusaknya milik speaker. Nah, udah ketemu semua angka biayanya. Ini ada kurang satu untuk akun yang loss. Nah, ini teman-teman tinggal selisihin aja. Oke. Nah, ini seluruh jurnal-jurnalnya sudah selesai kita kerjakan ya, baik problem 7 dan juga problem 8. Nah, jadi hal yang perlu teman-teman perhatikan adalah pada saat mencatat jurnal rework ini ya, ini kadang-kadang suka salah ya. Tadi saya juga sempat miss di sini, bahwa untuk penggunaan manufacturing overhead ini teman-teman harus gunakan yang allocated ya, jangan sampai yang control. Nah, jadi teman-teman perlu concern di sini, jangan sampai salah di sininya. Oke. Untuk yang lain-lain sih teman-teman tinggal ikutin aja gimana cara konsep menjurnalnya, lalu perhitungannya juga seperti apa, teman-teman cukup ikutin aja. Oke. Mungkin sekian untuk hari ini. Thank you buat yang udah memperhatikan. Kita ketemu lagi di minggu depan. Oke, bye-bye semuanya.